Alhamdulillah. Alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'idad wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu 'ala wahyi arsalahu rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'ala al-'ibadi ajma'in fahadallahu bihi ta'ala min ad-dhalalah wa bassara bihi min al-jahalah wa kathara bihi ba'da al-qillah wa aghna bihi ba'da al-'ailah. Fassalawatullahi alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat 'ainun bi nadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga, khususnya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan Allah meringankan langkah kaki kita menuju masjid ini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan thalabul ilmi, kemudian dilanjutkan salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi langkah-langkah yang mendatangkan berkah, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau, istiqomah meneladani beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengawali kajian perdana dengan saya pribadi, kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Tentunya kita akan mengenal lebih dalam sosok penulis buku tersebut yang mungkin sudah pernah dibahas biografi Imam Al-Ghazali dengan guru kita semua, Ustadz Umar Khairul Aziz, yang berhalangan hadir pada malam hari ini, dan Al-Fakir diminta untuk menggantikan posisi beliau, dan beliau menyampaikan bahwa sudah dibahas biografi ataupun terjemahan daripada sosok Imam Al-Ghazali. Bukan demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu boleh nggak saya tanya, kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa tidak menyebutkan hikmah dan ibroh atau mutiara keteladanan dari biografi Imam Al-Ghazali? Atau paling tidak, ya kalau nggak bisa 10 ya 5 lah, kalau nggak bisa 5 ya 3 lah, atau 1 mungkin yang paling membekas dari kisahnya beliau. Hening. Oh, baru bismillah. Masya Allah. Banyak sekarang alhamdulillah. Ya, karena harus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya, baik, sekarang kita akan mengkaji biografinya Hujjatul Islam. Kenapa beliau mendapatkan gelar kebesaran, gelar keagungan beliau, ya, gelar kehormatan, yaitu Hujjatul Islam. Namanya unik. Namanya beliau itu Muhammad, nama bapaknya
Muhammad, nama kakeknya Muhammad, baru nama kakeknya lagi di atasnya itu Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi, ya. Al-Ghazali At-Tusi. Beliau memiliki kunyah, nama panggilan Abu Hamid. Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun gelar kehormatannya adalah Hujjatul Islam. Yang dimaksud dengan Hujjatul Islam, ya, adalah karena beliau seorang yang sangat pakar, sehingga pemikiran-pemikirannya ataupun pendapat-pendapatnya dijadikan sandaran, dijadikan dalil dalam beragama. Atau mungkin karena alasan lain, memang Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah seorang ulama yang aktif menulis. Beliau itu aktif menulis yang isinya adalah bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran sesat. Beliau pakar dalam banyak disiplin keilmuan, ahli fikih iya, ahli usul fikih juga iya, beliau juga ahli teologi, gitu ya. Sangat paham dengan urusan usuluddin, usul fikihnya kuat, usuluddinnya juga kuat. Bukan uculuddin, Pak, ya. Kalau uculuddin berarti agamanya lepas, ya, seperti itu. Kuliah ambil jurusan akidah filsafat malah males sholat, itu ada. Ya, berarti dia nggak dapat berkahnya keilmuan. Nah, Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, relatif mudah untuk dihafalkan dibandingkan mungkin angka-angka yang lain, 450. Dan beliau wafat di tahun 505 Hijriah. Berarti beliau usianya berapa tahun? 55 tahun. Beliau tumbuh di tengah lingkungan yang sangat mendukung, ya, yang sangat mendukung untuk menjadikan beliau sebagai seorang ulama besar. Karena memang ketika Imam Al-Ghazali lahir, peradaban Islam sedang berada di puncak kejayaannya. Ya, ketika Imam Al-Ghazali lahir, peradaban Islam sedang berada di puncak kejayaannya. Dan beliau punya seorang ayah yang sangat soleh. Ayahnya ini sangat soleh sekali, Muhammad. Dan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ayahnya yang bernama Muhammad ini orang biasa, bukan tokoh, bukan malaul qaum. Malaul qaum itu orang terpandang. Orang terpandang di tengah masyarakat itu kriterianya 3. Kalau tidak zu malin, zu ilmin, atau zu syaukatin. Zu malin punya harta, zu ilmin punya ilmu, punya gelar, ya, gelar akademik, atau zu syaukah punya pengaruh, punya power. Bapaknya Imam Al-Ghazali orang sederhana, bukan siapa-siapa, tapi beliau itu punya hobi. Hobinya Bapak Imam Al-Ghazali, bapaknya Imam Al-Ghazali ini adalah menghadiri majelis ilmu secara rutin. Semua dihadiri. Beliau menghadiri majelis ilmu apapun yang disampaikan. Misalkan beliau menghadiri majelis fikih, maka ketika itu bapaknya Imam Al-Ghazali ini berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang ahli fikih. Kalau ikut kajian majelis ilmunya membahas tentang akidah, ya Allah, jadikanlah anak-anakku pakar akidah. Kalau menghadiri majelis tazkiyatun nafas, majelis yang isinya pembersihan jiwa, penyucian jiwa dan pembersihan hati, maka Muhammad, bapaknya Imam Al-Ghazali ini berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku orang yang pandai dalam memberikan nasihat. Maka dua anaknya, ya, Muhammad bin Muhammad, yaitu Imam Al-Ghazali, dan Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau punya anak dua, Muhammad dan Ahmad. Dua-duanya jadi orang besar. Yang satu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, ini adalah yang akan kita bahas Bidayatul Hidayah. Adapun yang satunya, saudaranya Imam Ghazali, itu dikenal sebagai orang yang pandai dalam memberi nasihat, ahli memberikan nasihat. Karena kalau kita lihat, ulama itu juga punya disiplin ilmu tertentu yang menjadi ciri khasnya. Kalau kita ingin bertanya fikih, ya, kita bertanya kepada Ustaz Fulan. Kalau kita ingin bertanya tentang tasyatun nafas, bertanya kepada ustaz tertentu.
Imam Ghazali dikenal ahli fikih. Saudaranya Ahmad itu dikenal pandai dalam memberikan nasihat. Jadi bapaknya Imam Al-Ghazali adalah orang yang rajin menghadiri majelis ilmu. Setiap kali hadir majelis ilmu, dia gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Karena momen-momen seperti ini adalah momen-momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi para penuntut ilmu, orang-orang yang ingin belajar. Demi apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan juga bahwasannya bapak daripada Imam Al-Ghazali, ayahnya Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang sangat waro. Dia tidak makan kecuali hasil dari jerih payahnya. Tidak suka minta-minta, tidak suka minjem kepada orang lain. Kerjaannya apa? Pemintal bulu wol, ya. Jadi sangat sederhana sekali. Tapi dari situlah, ya, kesederhanaan biasanya dekat dengan ketulusan. Ya, ketulusan dekat sekali dengan keikhlasan. Bapaknya Imam Al-Ghazali adalah orang yang sangat soleh meskipun bukan orang terkenal. Ini yang pertama, masa kecilnya beliau. Kemudian bagaimana perjalanan Imam Ghazali di dalam menempuh jalur pendidikan? Bagaimana perjalanan beliau dalam mencari ilmu? Jadi Imam Ghazali sendiri yang mengisahkan bahwa beliau dan saudaranya yang bernama Ahmad ditinggal wafat oleh ayah mereka di saat mereka masih kecil, masih berusia dini, masih kecil. Ahmad dan Muhammad ini ditinggal oleh ayah mereka, tapi ayahnya ini orang yang visioner. Dia punya teman, sahabat yang kemudian ayahnya Imam Ghazali dan Ahmad ini memberikan wasiat kepada sahabatnya, saya titipkan kedua putra saya ini untuk mencari ilmu. Jangan sampai mereka ini seperti ayahnya yang dapat ilmunya hanya sedikit. Saya pengen apa-apa yang tidak pernah saya pelajari bisa mereka pelajari. Kamu nggak usah ragu, ya, kamu nggak usah ragu untuk menggunakan seluruh hartaku. Jadi bapaknya Imam Al-Ghazali ini sepertinya sudah merasakan ajalnya semakin dekat. Ini firasat. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, tapi beberapa orang-orang soleh yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi firasat, oh sepertinya ajalnya semakin dekat. Maka beliau membuat wasiat. Wasiatnya adalah menitipkan kedua putranya untuk digembleng, untuk dididik, sekaligus menitipkan sejumlah uang, sejumlah harta. Nggak kemudian kok nitip tapi tidak memberikan modal sama sekali. Ya, ini ayahnya Imam Al-Ghazali masih memberikan support dana. Nah, kisah ketika ayah mereka wafat, lalu orang yang diberi wasiat ini benar-benar menjalankan wasiat dari ayahnya Imam Al-Ghazali dengan sebaik-baiknya. Sampai harta yang dititipkan oleh ayah mereka habis, barulah disarankan untuk belajar, mendaftarkan diri ke madrasah. Dan ketika itu yang namanya pendidikan gratis, mulai dari asrama, biaya pendidikan, makan, bahkan seragam, semuanya ditanggung oleh negara, ya, ketika itu. Jadi alhamdulillah Imam Al-Ghazali ini lahir di sebuah wilayah di Tus, di Khurasan yang sangat mendukung perkembangan ilmu. Dan memang peradaban Islam sedang berada di puncak kejayaannya. Apa yang dimaksud dengan puncak kejayaan Islam? Maksudnya adalah peradaban ilmu. Jadi yang diobrolin adalah ilmu. Kalau ada ibu-ibu ngobrol, itu bukan gosip, ya, bukan membicarakan aib orang lain, tapi murojaah. Ya. Bapak-bapak kalau ngobrol itu yang diingat apa? Sirah sahabat. Wah, luar biasa ya perjuangannya Umar bin Khattab, gitu ya. Luar biasa kehebatannya Khalid bin Walid. Jadi kalau nongkrong, yang diobrolin adalah ilmu. Nah, inilah peradaban yang kita idam-idamkan. Kembalinya kejayaan peradaban Islam artinya kembalinya ilmu menjadi sesuatu yang, ya, lumrah untuk dibicarakan. Ya, seperti itu. Nah, Imam Ghazali lahir pada situasi yang demikian.
Orang-orangnya sangat haus ilmu, dan di tempatnya, di kotanya, di negeri asalnya Imam Ghazali ini banyak sekali ulama dan orang-orang soleh. Al-ulama was-sulaha, banyak orang-orang soleh dan juga banyak orang-orang alim. Jadi sangat beruntung sekali beliau. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali akhirnya menempuh pendidikan sesuai dengan arahan dari sahabat ayahnya ini. Dari siapa beliau belajar agama pertama kali? Dari sahabat ayahnya tadi. Kemudian beliau menuntut ilmu, ya, belajar kepada seorang ulama di kota kelahirannya bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Ya, Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Kemudian beliau melakukan rihlah. Rihlah ini adalah perjalanan ilmiah ke kota Jurjan. Beliau berburu kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili, ya, guna memperdalam pencarian ilmu dan memperluas pengetahuannya. Dan beliau, Imam Al-Ghazali, adalah tipikal santri, tipikal murid, tipikal penuntut ilmu yang selalu bawa catatan, selalu membawa catatan. Setiap ilmu yang dia dapat ditulis. Nanti buku catatannya ini diberi nama At-Ta'liqah. At-Ta'liqah ini daftar catatannya Imam Al-Ghazali. Dan suatu ketika beliau dalam perjalanan pulang, ada perampok, ada orang yang menghadang kemudian mengambil semua harta milik Imam Al-Ghazali, termasuk At-Ta'liqatnya tadi. At-Ta'liqat, buku catatan yang sangat berharga. Bagaimanapun beliau memang dengan perjuangan. Setiap hadir di majelis ilmu beliau catat ilmu-ilmu itu. Lah kok malah dicuri? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa saya ikhlas kamu ambil semua barang saya, tapi satu, tolong kembalikan kepada saya. Apa? At-Ta'liqah. Jadi ketika beliau dirampok ataupun dibegal, ya bahasa kita sekarang, Imam Al-Ghazali ini tidak mengkhawatirkan hartanya, tapi beliau mengkhawatirkan catatannya itu. At-Ta'liqatnya itu yang sangat berharga bagi Imam Al-Ghazali. Kemudian perampoknya ini mengatakan, apakah ini catatan kamu? Iya. Apakah ini berharga? Iya. Emang isinya apa? Ilmu. Nah, malah perampoknya ini kemudian mengejek beliau. Kamu ini ternyata bukan siapa-siapa tanpa adanya catatan. Jadi Imam Al-Ghazali merasa ditegur oleh perampok ini. Jadi Imam Al-Ghazali menganggap bahwa bukunya adalah sesuatu yang berharga, sehingga ketika bukunya dirampok oleh orang, maka ilmunya pun ikut hilang. Jadi seakan-akan perampok ini memberi pelajaran bahwa ilmu itu apa yang terukir di dalam hati, bukan apa yang ada di dalam catatan. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Dari situ kemudian Imam Al-Ghazali semakin semangat di dalam menghafal. Inilah orang yang diberi hikmah. Bahkan beliau itu ngambil pelajaran dari perampok, ya, Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian beliau terus menimba ilmu ke kota lain. Beliau melakukan perjalanan ilmiah, rihlah menuju Naisabur. Di sinilah beliau belajar kepada ulama besar pada masanya, ulama yang sangat disegani pada masanya, yaitu Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Beliau belajar fikih, belajar usul fikih, belajar mantik, dan berkhidmat kepada gurunya ini, berkhidmat kepada Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini rahimahullah. Sampai-sampai gurunya ini merasa kagum dan bangga, menjadi suatu pelipur lara bagi seorang guru ya. Dia sudah mencurahkan tenaganya, waktunya, mendedikasikan hidupnya. Kalau nggak punya santri atau murid yang pintar, mungkin guru ini akan stres ya. Tapi Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini merasa sangat bersyukur karena muridnya adalah Imam Al-Ghazali yang sangat cerdas. Karena dia tahu ya, Imam Al-Ghazali itu berbeda dengan teman-temannya, mengungguli teman-temannya. Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini mengangkat Imam Al-Ghazali sebagai asisten. Jadi awalnya Imam Al-Ghazali sama seperti santri-santri pada umumnya,
Beliau belajar, beliau menyimak, beliau menulis, beliau menghafal. Kemudian beliau melakukan perjalanan keluar kota, rihlah, nyantri. Kemudian khidmat kepada guru, belajar dengan semangat. Kemudian dilihat ada potensi besar, diangkat menjadi asisten. Bahasa sekarangnya asdos mungkin ya. Imamul Haramain guru besar. Kemudian dia lihat, ini murid yang potensial, diangkatlah sebagai asisten. Yang sesekali ketika Imam Al-Juwaini berhalangan, diminta untuk menggantikan. Bahkan ketika Imam Al-Juwaini ada, tetap diminta Imam Al-Ghazali untuk menyampaikan dan mendaras ilmu. Inilah salah satu keunggulan beliau. Yang sampai-sampai beliau itu disebutkan Najmun Sati'on, ya, bintang yang bersinar, atau baharun, atau samudra yang luas. Nah, ini Imam Al-Ghazali, saking luasnya keilmuan beliau itu, gurunya sendiri mengakui bahwa keilmuan dia ini seluas samudra. Menjadi satu kebanggaan bagi seorang guru, ayah ideologis ketika muridnya bisa melampaui gurunya. Ya, jadi kalau belajar agama itu pasti disampaikan semua. Kalau belajar agama, ya, ustadz, kiai akan merasa senang kalau muridnya lebih pintar dari dia. Beda mungkin kalau ilmu tertentu ya, kalau ilmu bela diri ada satu jurus yang disembunyikan. Ya. Kalau suatu saat nanti muridnya ataupun anak didiknya ini membelot, dia kasih jurus andalannya. Ya. Tapi kalau ilmu agama, ilmu syar'i, itu para masyayikh, para ulama sangat senang apabila murid-murid mereka bisa melampaui kecerdasan mereka, pencapaian mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imamul Haramain memberikan tugas kepada Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali melanjutkan perjalanan beliau, ya, setelah Imam Al-Haramain wafat. Imam Al-Ghazali pergi menemui Menteri Nizamul Mulk, menteri yang sangat peduli dengan pendidikan. Nizamul Mulk ini dari dinasti Saljuk, Beliau mendatangi, ya, Imam Al-Ghazali mendatangi Nizamul Mulk di kamp militer Naisabur yang merupakan tempat berkumpulnya para ahli ilmu. Ya, para ahli ilmu berkumpul di madrasahnya Nizamul Mulk. Di situ mereka berdiskusi, berdialog, berdebat, munadharah, dan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepiawatnya. Sampai-sampai Nizamul Mulk langsung memberikan amanah kepada Imam Al-Ghazali. Karena terlihat begitu potensial, dia menguasai perbedaan mazhab, bukan hanya menguasai fikih dalam satu mazhab, beliau menguasai fikih lintas mazhab, tahu perbandingan antara satu aliran, satu madrasah dengan madrasah yang lain. Beliau bisa mengcompare, bisa membandingkan, sehingga beliau diangkat oleh Nizamul Mulk untuk menjadi guru atau menjadi dosen di madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad. Nah, ini karirnya beliau. Semula beliau adalah penuntut ilmu biasa, kemudian berkhidmat kepada gurunya, diangkat asisten sebagai gurunya wafat. Beliau terus mengembangkan potensinya sehingga beliau menjadi penerus dari Imamul Haramain. Beliau menjadi seorang ulama yang mengajar di Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk. Ini merupakan satu university yang sangat bergengsi pada masanya. Ya, universitas atau perguruan tinggi yang sangat disegani oleh semua orang. Ketika beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, bertepatan pada bulan Jumadil Ula tahun 484 Hijriah. Kalau beliau lahir tahun 450, berarti beliau menjadi dosen usia berapa tahun? 34, ya. Beliau 34 baru mengajar di Madrasah Nizamiyah. Sebelumnya Imam Al-Ghazali ini adalah seorang santri yang berkhidmat kepada gurunya. Di usia 28 tahun itu beliau masih sibuk menghafal, masih sibuk menyerap ilmu dari Imamul Haramain. Maknanya apa? Tidak ada yang instan. Untuk menjadi ulama besar tidak
serta merta seseorang hijrah kemudian jadi ustadz, enggak. Jadi orang ini menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali. Bahkan di usia 28 tahun beliau itu masih terus mengambil ataupun menimba ilmu dari gurunya. Baru setelah gurunya wafat, beliau menggantikan ataupun meneruskan estafet perjuangan dalam hal keilmuan. Beliau menjadi dosen di Madrasah Nizamiyah di bulan Jumadil Ula tahun 484 Hijriah, berarti bertepatan di usia beliau yang ke-34. Nah, beliau menjalankan tugasnya ini mulai mengajar, dan beliau disukai karena apa? Ilmunya luas, hafalannya kuat, retorikanya bagus, ya, dan fasih. Jadi beliau dikenal sebagai orang yang keilmuannya luas, hafalannya kuat, retorikanya bagus, dan fasih, dan penjelasannya tidak jelimet, tidak muter-muter, ya, jadi sangat mudah untuk dipahami. Dengan keluasan ilmunya, beliau bisa menyampaikan ilmu tersebut dengan bahasa yang mudah dicerna. Inilah keunggulan daripada Imam Al-Ghazali. Ya, nggak perlu menunjukkan kalau dia ini seorang ulama, seorang ahli, akhirnya memilih bahasa-bahasa yang jelimet, bahasa-bahasa ilmiah supaya kelihatan pintar. Nah, justru beliau memilih retorika yang paling mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian beliau menjadi imam di Irak, di Baghdad ini, dan popularitasnya, ketenarannya tersebar luas hingga namanya menjadi perumpamaan dalam keunggulan. Perumpamaan dalam keunggulan. Kalau ada ya ulama yang pada masanya disebut sebagai ulama paling puncak, ya, paling hebat, ya, maka dia adalah Imam Al-Ghazali. Sampai-sampai kalau misalkan seseorang itu mau belajar, dinasihati oleh orang tuanya, jadilah kamu penuntut ilmu yang rajin supaya besar nanti seperti Imam Ghazali, seperti Imam Al-Ghazali. Jadi seperti itu. Perumpamaan keunggulan adalah Imam Al-Ghazali. Dan sampai hari ini bukan hanya pada masanya pengaruh Imam Al-Ghazali itu dirasakan oleh masyarakat, tapi sampai sekarang, ya, beratus-ratus tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu Imam Al-Ghazali masih hidup di hati kaum muslimin. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali juga diminta oleh Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin, tolong dicatat nama ini baik-baik, karena beliau adalah seorang jenderal, seorang panglima yang bisa menyatukan kabilah-kabilah yang terpecah, yang menyelamatkan Andalus. Andalus masih ingat? Peradaban Islam di Andalusia berarti di mana? Spanyol dan Portugal. Ya. Islam pernah berjaya di Eropa selama hampir 8 abad, 700 tahun lebih, hampir 8 abad. Dan akhirnya runtuh, dan sebelum keruntuhannya itu sempat diselamatkan oleh Yusuf bin Tashfin, yang popularitasnya kalau di kalangan para sejarawan itu selevel, bahkan mengungguli Torik bin Ziyad yang membuka Andalus. Nah, beliau menyelamatkan dari kehancuran, menyelamatkan kaum muslimin. Itu pun Yusuf bin Tashfin yang dia punya reputasi luar biasa, yang kalau kata Dr. Torik Aswaidan, dia itu seperti Khulafaur Rasyidin. Ada Umar bin Abdul Aziz kan, ya, kemudian itu Yusuf bin Tashfin selevel. Dari segi kepemimpinan, kemudian juga dari segi militer, dan beliau orang yang sangat mencintai ilmu. Nah, Yusuf bin Tashfin kerap meminta fatwa kepada Imam Al-Ghazali. Padahal Yusuf bin Tashfin ini ada di Maroko. Imam Al-Ghazali berada di mana? Di Baghdad, di Irak. Ya, jadi popularitas beliau itu bukan hanya di satu desa, bukan hanya di satu kota, bukan hanya di satu negara, bukan hanya di satu benua, tapi mancanegara. Ini ya Imam Al-Ghazali pada masanya, di saat beliau masih hidup, jadi ulama internasional levelnya ketika beliau masih hidup. Nah, tetapi kemudian Imam Al-Ghazali ini mengalami satu perubahan yang ekstrim. Ada perubahan yang sangat mendadak.
Jadi beliau menjadi dosen 484 Hijriah, 4 tahun kemudian berarti 488 Hijriah, Imam Al-Ghazali memutuskan diri untuk uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah adalah menyendiri. Uzlah itu artinya adalah mengisolir atau mengasingkan diri, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau berada di puncak popularitas, di puncak kejayaan, di puncak kemewahan. Beliau mendapatkan fasilitas, mendapatkan dunia, semua beliau miliki. Imam Al-Ghazali justru memilih untuk uzlah karena memang beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba nggak bisa ngajar, lidahnya itu tidak bisa berbicara, sehingga beliau berubah. Apa karena kecapean, ya? Apa karena kurang istirahat? Wallahu a'lam. Yang jelas para tabib ketika itu sudah angkat tangan, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak bisa lagi untuk menangani apa yang diderita oleh Imam Al-Ghazali. Nggak ada, ya, diagnosanya ini penyakit apa, nggak ada, penyakit yang langka, nggak tahu. Namun beliau tidak menyalahkan takdir, beliau itu tidak mengeluh, beliau menganggap bahwa ya bisa jadi selama ini saya ini salah di dalam ya berniat. Dia menganggap bahwa niatnya ini masih belum ikhlas, masih ada keinginan untuk dipuja, masih ada keinginan untuk mendapatkan ketenaran. Apa? Itu yang dialami oleh Imam Ghazali. Beliau sampai teluh lidahnya, gak bisa ngajar. Dokter angkat tangan. Akhirnya beliau tawakal kepada Allah, pasrah, uzlah. Dari Baghdad beliau pindah kemana? Damaskus. Di mana itu Damaskus? Syria. Jadi pada bulan Rajab, pada bulan Rajab 488 Hijriah, bulan Rajab 488 Hijriah, beliau mulai bimbang antara syahwat dunia dan panggilan akhirat, ya. Selama 6 bulan itu beliau bimbang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci lisannya. Jadi lidahnya keluh, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dan beliau mengatakan, aku merasakan kelemahanku dan hilangnya kemampuanku secara total. Berarti kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya beliau memasuki kota Damaskus pada tahun 489 Hijriah. Lalu menetap di sana, iktikaf di menara barat Masjid Umawi, menutup pintu bagi siapapun. Jadi beliau mengasingkan diri tadi, uzlah. Disitulah beliau akhirnya menulis sebuah kitab, sebuah karya monumental yang sangat terkenal sepanjang sejarah, yang membuat namanya harum sampai hari ini. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini ketika beliau sedang beruzlah, ditulis ketika beliau uzlah di Damaskus. Yang kalau para pakar, diantaranya Ustaz Aden Husaini, yang melihat bahwa ketidakterlibatan Imam Al-Ghazali secara langsung dalam perang salib, karena itu memang ada ujian dalam dunia Islam, yaitu pasukan salib dan pasukan Mongol. Kenapa Imam Al-Ghazali tidak langsung terlibat di dalam mobilisasi massa menjadi panglima jihad atau ulama yang menyuruhkan jihad? Enggak. Imam Al-Ghazali justru memilih untuk uzlah, kemudian menulis mahakarya yang sangat luar biasa, Ihya Ulumuddin. Dan ini bagian daripada cara beliau untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Ini teorinya Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian. Rusaknya masyarakat disebabkan karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin disebabkan karena rusaknya para ulama, ilmuwan, cendekiawan. Dan rusaknya para ulama disebabkan hubbud dunia. Ya, jelas ya. Kalau kita lihat masyarakat ini hancur, ruwet, nggak karu-karuan, moralnya wis acak-acakan, maka kembali ke teorinya Imam Al-Ghazali, rusaknya masyarakat karena rusaknya pemimpin, rusaknya pemimpin karena rusaknya
ulama. Rusaknya ulama karena hubud dunia. Maka Ihya Ulumuddin ditulis untuk memperbaiki pola itu. Dan beliau menulisnya di saat sedang uzlah. Di mana? Di Damaskus, di menara barat Masjid Umawi, ya, di Suriah. Ya. Inilah kisah Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali sampai pada perenungan. Ini beliau tulis dalam kitab autobiografinya yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal. Aku merenungkan niatku dalam mengajar, ternyata tidak murni karena Allah, melainkan didorong oleh pencarian jabatan dan popularitas. Aku sadar bahwa aku berada di tepi jurang yang runtuh, ala syafa jurufin har. Jadi ini satu keberanian, ya, bahwa seseorang itu mengkritik dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan apa? Konsep muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ayat yang paling pokok berkaitan dengan muhasabah. Di puncak popularitasnya beliau memilih untuk uzlah, kemudian nulis lagi, kemudian beliau merenung, oh rusaknya masyarakat ini kayak gini. Gak mungkin masyarakat ini berubah menjadi baik kalau pemimpinnya gak baik. Gak mungkin pemimpinnya menjadi baik kalau masih ada ulama-ulama su. Maka nanti di kitab Bidayatul Hidayah beliau menjelaskan tentang ulama su. Ada ulama Rabbani yang betul-betul menjelaskan agama secara murni apa adanya. Ada juga ulama su yang bisa menjual fatwa. Jadi fatwa itu bisa di-request ulama su. Ya, kalau ulama Rabbani mereka tawadu kepada Allah, tawadu kepada orang-orang beriman, rendah hati, khusyuk di hadapan Allah dan rendah di hadapan orang-orang beriman. Ternyata ulama su juga tawadu, tahu warna tuin, ya, tawadu. Ya. Kemudian selanjutnya kembalinya Imam Al-Ghazali ke Tus, ya, ke tempat kelahiran beliau melalui Baghdad. Jadi beliau itu dari kota Tus, namanya siapa tadi? Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kota kelahirannya adalah Tus. Kemudian beliau ke Jurjan, kemudian ke Naisabur, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Damaskus, kemudian beliau kembali ke kota kelahirannya Tus melalui Baghdad di tahun 499 Hijriah. Pada akhir tahun tersebut beliau memutuskan untuk kembali ke tanah airnya di Tus, yaitu Khorasan. Dan dalam perjalanannya terlebih dahulu beliau singgah di kota Baghdad. Dan beliau tidak lama berada di sana, melainkan hanya sebentar untuk menyampaikan, mempresentasikan isi kitabnya yaitu Al-Ihya dan mengadakan majelis nasihat. Dan dalam kondisi ini berlangsung hingga beliau diminta oleh Fakhrul Muluk untuk kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah Naisabur pada bulan Zulqa'dah tahun 499 Hijriah. Jadi berapa lama beliau itu nulis kitab Ihya? Dari 489 kembali lagi mengajar di Madrasah Nizamiyah 499. Berapa tahun? 10 tahun. Kita berapa lama menghabiskan waktu untuk belajar? Baca aja, baca. Nggak usah nulis, baca aja, ya. Makanya ada satu nasihat dari seorang profesor dulu ketika kami kuliah, Prof, Anda ini kenapa sangat semangat dalam menulis, sangat semangat dalam membaca, buku tebel-tebel itu dibaca. Ketika ditanya apa tips supaya rajin membaca, beliau simpel, lah kita ini cuma baca kok. Ulama yang nulis ini kan lebih berat lagi perjuangannya. Oh iya juga ya. Jadi kita ini tinggal menikmati sebenarnya. Itu pun masih bukan kita tidak punya kemauan, pasti punya ya. Punya kemauan. Kita ini punya minat baca yang tinggi, tapi daya bacanya rendah. Ya? Minat baca tinggi, tapi daya baca rendah, daya tahannya rendah. Karena apa? Terbiasa dengan yang instan, terbiasa yang dengan potongan-potongan itu. Ya, selanjutnya beliau kembali ke Madrasah Nizamiyah di Naisabur, kembali ke Tus. Ya. Imam Al-Ghazali
kembali menjadi guru, kembali menjadi dosen. Beliau hidup di masa pemerintahan Sultan Seljuk Turki yang menguasai sebagian besar wilayah Islam pada abad ke-5 Hijriah. Maka tidak diragukan lagi, beliau adalah mujaddid di abad ke-5 Hijriah. Mujaddid itu adalah orang yang Allah munculkan, orang yang Allah angkat, orang yang Allah utus untuk memperbaiki agama ini. Innallaha la yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini seseorang yang memperbaiki ataupun memperbarui agamanya di setiap 100 tahun sekali. Bisa di penghujung awal, bisa juga di penghujung akhir. Intinya 100 tahun sekali akan ada ulama atau umara yang mendapatkan gelar mujaddid. Mujaddid itu melakukan tajdid. Tajdid itu memperbarui ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini diperumpamakan seperti rumah besar. Rumah besar ini bisa dimasuki binatang-binatang, bisa dimasuki hewan, bisa nggak keurus. Ada apa itu namanya, sarang laba-labanya, ada tikusnya, ada kecoanya, ada kelabangnya, ada satuannya, macam-macam. Nanti muncul orang yang memperbaiki itu. Jadi mujaddid bukan bikin agama baru, bukan buat ajaran baru, bukan, tapi memperbaiki ya rumah besar Islam ini yang mungkin sudah perlu direnovasi. Ya, ini Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama yang produktif dalam menulis, yang karyanya sangat banyak sekali, ya, entah itu di bidang fikih, di bidang usul fikih, dan juga bidang akidah. Di bidang fikih ada Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, dan ada Al-Khulasa. Di bidang usul fikih yang paling terkenal ada Al-Mustasfa min ilmi usul, ada Al-Mankhul dan Syifa'ul Ghalil, ada Tahdhibul Usul. Dan dalam kitab akhlak, bidang akhlak ada Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Munqidh minadh Dhalal, dan dalam bidang akidah ada Tahdhibul Falasifah. Intinya beliau adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Nah, sekarang mutiara keteladanan atau jejak-jejak keteladanan dari Imam Ghazali itu apa yang bisa kita petik? Paling tidak yang pertama, kesolehan orang tua akan menjadi berkah bagi anaknya. Tolong ini ya, bagaimana orang tua menjaga setiap suap nasi yang diberikan kepada putra-putranya betul-betul berasal dari yang halal. Seperti ayahnya Imam Al-Ghazali, sangat selektif. Dan juga seorang visioner yang selalu berdoa. Jadi di majelis-majelis seperti ini selalu berdoa untuk kebaikan putra-putri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan keturunan kita. Nah, ini Imam Al-Ghazali belajar dari ayahnya. Kemudian selanjutnya kita juga belajar tentang bagaimana ilmu yang sejati adalah ilmu yang menetap di dalam dada. Betul, penting kita itu menulis, penting kita itu mencatat, tetapi yang paling kuat adalah yang terukir di dalam hati kita. Maka pentingnya kita itu menghafal. Peradaban Islam dulu adalah peradaban orang-orang yang menghafal, rajin di dalam menghafal, mulai menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, dan menghafalkan ilmu. Kemudian selanjutnya bagaimana beliau Imam Ghazali, ini jejak keteladanan beliau yang ketiga, beliau adalah orang yang totalitas di dalam menuntut ilmu, tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita ingin menjadi marja, menjadi sumber rujukan yang bisa memberi manfaat kepada umat secara lebih luas, maka kita itu harus totalitas sebagaimana Imam Al-Ghazali. Dan beliau mengajarkan kepada kita yang keempat, keteladanan tentang bagaimana jujur pada diri sendiri. Tadi sudah sempat disinggung ya, pentingnya muhasabah. Ya, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa yang paling tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Menurut Adham Syarqawi, kalau orang itu faham dengan ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, maka dia tidak peduli dengan pujian atau cacian orang, karena dia yang paling tahu tentang siapa dirinya. Ketika dia dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang ya. Kemudian yang selanjutnya beliau membangkitkan ruh agama di tengah formalitas. Jadi
Jadi bagaimana beliau ini mengajarkan kepada kita untuk mendiagnosis penyakit umat hingga ke akarnya. Tadi akarnya apa? Hubbud dunia. Rusaknya masyarakat karena rusaknya umara, rusaknya umara karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubbud dunia. Kemudian beliau mempunyai kemandirian, independensi, kehormatan dan izzah di hadapan kekuasaan. Beliau tetap menjaga jarak, menjadi seorang ulama yang bisa memposisikan diri, ya. Jadi beliau itu tidak didikte oleh penguasa, tapi juga tidak bermusuhan dengan penguasa. Nah, ini susah. Nah, jadi beliau berada di tengah, betul-betul menjadi seorang yang membawa pencerahan di tengah-tengah umat. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana berdakwah dengan argumentasi, bukan dengan emosi. Ketika ada pemikiran-pemikiran sesat, yang kita dahulukan adalah bagaimana kita menyampaikan hujah, menjelaskan kesesatan itu, ya, menyampaikan ilmu yang benar seperti apa, alih-alih kok kemudian kita malah marah-marah. Betul, terkadang kita butuh kekuatan, tapi sebelum kita melakukan, ya, entah itu cara-cara yang kekuatan gitu ya, menggunakan kekuatan, menggunakan power, ya, dahulukanlah kita berdiam, buat tulisan, membantah pemikiran-pemikiran sesat sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengkantar para filsuf, beliau mengkantar Mu'tazilah, beliau mengkantar Rafidhah, mengkantar orang-orang Batiniyah. Itu salah satu keteladanan yang bisa kita pelajari dari Imam Al-Ghazali. Dan yang jelas pelajaran yang paling berharga dari Imam Al-Ghazali adalah keberkahan umur. Keberkahan umur. Dari ayahnya kita belajar bagaimana menjaga, ya, harta agar tidak tercampur dengan sesuatu yang subhat apalagi haram. Dari Imam Al-Ghazali, beliau betul-betul memiliki umur yang berkah. Dalam sebuah hadis disebutkan, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Usianya umatku itu antara 60 sampai 70. Dan dalam sebuah hadis lain disebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Imam Ghazali tidak nyampe 60, tapi karyanya sangat luar biasa. Imam Nawawi bahkan nggak nyampe 50, 45, tapi karyanya luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggal sebelum kita mengukir prestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai karya yang insya Allah itu bisa menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.